Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan kembali membahas materi pelajaran matematika untuk kelas 8 mengenai lingkaran. Yang saya bahas kali ini adalah latihan 7.1 yaitu di halaman 67 sampai 68. Oleh karena itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan video saya ini dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk soal pilihan ganda. Yaitu untuk bagian A, di sini nomor 1, suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB, CD, EF, dan GH dengan panjang berturut-turut 10 cm, 12 cm, 14 cm, dan 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB ya. Tali busur AB di sini saya gambarkan tali busur AB ya. Jadi ini AB yang lurus ini namanya tali busur ya. Kemudian ini busur. Nah, ini apotema. Ya, apotema. Nah, yang berwarna biru ini atau apotema. Nah, jadi di sini yang pertama AB panjangnya 10 cm, kemudian CD itu 12 cm, lalu EF 14 cm dan GH 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Jadi nanti kita tarik sebuah atau apotema dari titik pusat ya, dari titik pusat ya ke tali busur. Nah, kalian perhatikan di sini apabila AB ya, kalian lihat panjangnya ya. Kemudian CD kalian lihat panjangnya di sini ya, apotemanya ya yang berwarna biru. Kemudian apabila EF di sini 14 cm, maka apotemanya kalian perhatikan. Lalu yang terakhir GH. Nah, jadi dari masing-masing gambar tadi ya, apabila ditarik dari pusat ke tali busur ya, itu apotema itu akan membentuk semakin panjang tali busur tersebut, maka apotemanya semakin pendek. Nah, jadi kalian perhatikan. Jadi dari AB di sini kalian perhatikan panjang apotemanya sampai dengan GH. Nah, jadi pertanyaannya, jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Ya, manakah yang terpanjang? Nah, kalian perhatikan, yang terpanjang adalah AB. Ya, jadi yang terpanjang adalah AB. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Ya, nah seperti itu. Perhatikan sekarang untuk pembahasan pilihan ganda nomor 2. Diketahui pada suatu lingkaran terdapat 4 busur, yaitu busur AB, CD, EF, dan GH. Panjang busur AB lebih besar dari panjang busur CD, dan panjang busur CD lebih besar dari panjang busur EF, dan panjang busur EF lebih besar dari panjang busur GH. Jika pada masing-masing busur tersebut dibuat sudut pusat yang bersesuaian, maka sudut pusat terkecil menghadap busur apa? Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya di sini ya. Nah, di sini busur AB. Busur AB ya. Kemudian ini kita buat sudutnya. Kemudian ini CD ya, kemudian ini sudutnya. Lalu EF ya, ini sudutnya. Kemudian busur GH terakhir ya, ini kita buat sudutnya ya. Jadi kalau kalian amati ya, maka di sini dikatakan bahwa sudut pusat yang terkecil, berarti ini kan sudut pusat ya, sudut pusat yang terkecil adalah sudut pusat yang menghadap busur GH ya, yang menghadap busur GH. Nah, ini jadi sudut pusat yang terkecil adalah sudut pusat yang menghadap busur GH ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk jawaban nomor 2. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk soal esai ya, bagian B.
Soal yang pertama, tentukan jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya 13 cm. Nah, di sini diameternya adalah 13 cm. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau R sama dengan setengah kali diameter. Ya, jadi diameter itu 2 kali jari-jari atau jari-jari setengah dari diameter. Nah, berarti kalau diameternya 13, maka cara menghitung jari-jarinya adalah R sama dengan setengah dikali diameter. Nah, lalu R sama dengan setengah dikali 13, hasilnya adalah 6,5. Ya, jadi jawabannya adalah 6,5. Ya, seperti itu. Lalu kemudian sekarang kalian perhatikan untuk soal nomor 2. Apakah perpotongan dua diameter selalu di titik pusat? Ya, jadi di sini kalian amati ada diameter AB dan diameter CD. Nah, dikatakan apakah perpotongan dua diameter selalu di titik pusat? Nah, benar jawabannya ya. Nah, karena apa? Karena perpotongan dua diameter selalu di titik pusat karena diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik, ya, yaitu titik AB kemudian titik CD. Ya, jadi menghubungkan garis yang menghubungkan dua titik pusat pada keliling lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi dia melalui titik pusat atau setiap diameter melalui titik pusat. Jadi apakah perpotongan dua diameter selalu titik pusat? Jawabannya adalah benar. Nah, itu untuk nomor 2. Lalu berikutnya sekarang kalian perhatikan untuk soal nomor 3. Ya, ini soal esai ya, bukan pilihan ganda, soal esai. Perhatikan gambar di samping. Garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Ya, garis K adalah gambar tali busur AB. Nah, ini garis K. Ya, garis K itu adalah panjang tali busur AB. Oke. Nah, kemudian garis L adalah garis sumbu ya, tali busur CD. Garis sumbu tali busur CD. Nah, ini garis L ya, ini garis K tadi ya. Nah, kemudian titik P adalah perpotongan garis sumbu K dan L. Nah, jadi ini titik L, dia berpotongan dengan ini titik pusat ya. Nah, ini titik pusat, ini titik perpotongannya ya, titik perpotongannya ya, yaitu antara garis sumbu K dengan garis sumbu L. Benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Ya, jelaskan. Nah, ini kita lihat perpotongannya ada di titik pusat. Nah, kenapa demikian? Karena kedua garis sumbu, yaitu K dan L, berimpit dengan diameter. Ya, berimpit dengan diameter. Sehingga berpotongan tepat di titik pusat. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi, jawabannya adalah ya, karena kedua garis sumbu, yaitu garis sumbu K dan L, ya, berimpit dengan diameter. Ya, berimpit dengan diameter. Ya, ini maksudnya diameternya. Kalau disambung ini diameter berimpit jadi dia. Ya, dengan diameter sehingga berpotongan tepat di titik pusat. Jadi, berpotongan di sini, tepat titik pusat. Oke. Nah, itu untuk nomor 3. Lalu sekarang perhatikan yang nomor 4. Adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Nah, jelaskan. Nah, sekarang kalian lihat. Ya, ini tali busur nih. Yang berwarna biru tali busur. Kemudian yang berwarna merah ini diameter. Lalu yang berwarna hijau juga tali busur. Nah, apabila kalian amati, maka ya diameter itu lebih panjang dari tali busur. Ya, jadi lebih panjang kalian perhatikan. Sekali lagi di sini, ini yang biru, warna biru ini adalah ya tali busur yang berwarna biru ya. Nah, garis biru ini adalah tali busur. Begitu pula yang berwarna hijau, itu tali busur. Nah, sedangkan yang berwarna merah adalah diameter. Jadi, tidak ada tali busur yang lebih panjang dari diameter. Ya, karena diameter merupakan tali busur yang paling panjang. Nah, itulah jawaban untuk nomor 4. Baiklah, sekarang soal esai nomor 5. Apakah panjang apotema bisa lebih dari jari-jari? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak bisa. Sekarang kalian perhatikan, OD ini adalah jari-jari. Ya, OD yang garis hitam ini jari-jari. Sedangkan OC adalah apotema.
Ya. Jadi karena apa? Karena apotema adalah garis yang menghubungkan tali busur ya dengan pusat lingkaran. Jadi menghubungkan tali busur yang berwarna biru ini dengan pusat lingkaran. Ya, yang ini jadi OC ini adalah apotema. Dia menghubungkan tali busur AB dengan pusat lingkaran O. Ya, sehingga apotema adalah garis yang menghubungkan dari tali busur dengan pusat lingkaran. Sedangkan tali busur ada di dalam lingkaran. Jadi tali busur itu adanya di dalam lingkaran. Nah, jadi kesimpulannya di sini jawabannya adalah tidak ada. Ya, jadi apakah panjang apotema bisa lebih panjang dari jari-jari? Jawaban tidak ada. Ya, jadi karena tadi ya apotema itu menghubungkan tali busur dengan pusat lingkaran. Sedangkan jari-jari itu dia ada di keliling lingkaran. Ya, dia ada di keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak ada. Nah, demikianlah untuk soal pilihan ganda nomor 1, nomor 2 ya, dan untuk soal esai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya sebagai dukungan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.